Roy Suryo CS semakin terpojok. Gelar perkara khusus soal pembuktian ijazah Pak Jokowi telah dilaksanakan. Dan hasilnya pihak Kompolnas mengatakan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian soal pembuktian ijazah Pak Jokowi itu kredibel dan akuntabel ya. Dan tak kalah menariknya lagi nih, Joshua Sinambela ini betul-betul ahli ini ya. Sekakmat Roy Suryo CS yang keluar-keluar soal pembuktian ijazah Pak Jokowi berdasarkan ELA itu tidak berdasar. Nah ya, penasaran seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saksikan aja videonya berikut ini. Tadi kami menghadirkan ahli juga, Joshua. Nah, ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan. Karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya, jadi prosedur-prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond soal pembuktian ijazah Pak Jokowi menggunakan software ELA itu tidak berdasar. Terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, ya sebenarnya kita berharap UGM yang telah menyatakan meyakini bahwa Pak Jokowi adalah alumni Gajah Mada, seharusnya pihak UGM sangat berkepentingan untuk hadir. Dan juga Pak Jokowi juga harusnya sangat berkepentingan untuk hadir untuk membuktikan kepada kami dan menunjukkan kepada kami bahwa ini loh ijazah yang kalian pertanyakan. Kalian anak bangsa nggak usah ribut. Ini siap diuji, bahkan bukan hanya di Bareskrim, di laboratorium Puspom TNI, laboratorium BRIN ya di Serpong yang jauh lebih advance, bahkan di luar negeri. Kami siap, saya siap, begitu harusnya statement Pak Jokowi sebagai seorang yang pernah menjabat 10 tahun sebagai presiden kita. Memangnya kamu siapa? Kau siapa, Mon? Kok ngatur-ngatur pula? Yang kau atur nggak salah-salah lagi kan? Mantan presiden ke-7, Presiden Republik Indonesia mau diatur sama si Rismond. Ya, Pak Jokowi nunjukin ijazah ini. Maksudnya Pak Jokowi nyerahkan ijazahnya, silakan diteliti. Enak saja. Emangnya kau siapa? Nah, langsung aja nih kita dengerin penjelasan dari Kompolnas soal gelar perkara khusus yang telah dilaksanakan. Apa hasilnya? Apa yang penting dalam konteks ini? Yang pertama begini, karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Dari segi proses yang terjadi adalah kami cek apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik. Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya. Termasuk misalnya ketika mereka mengatakan kami sudah ambil bukti ini, tolong tunjukkan buktinya. Kami sudah melakukan ini itu, mana administrasinya, ya mana dokumentasinya dan sebagainya, sehingga itu memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebenarnya kasus ini. Termasuk tadi ada pihak UGM ya. UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu, betul. Yang kedua, yang enggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi, bagaimana pembandingnya? Lah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Lah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi
ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua. Dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Alat itu dipakai oleh lapor-lapor yang lain. Jadi Roy Suryo dan Rismond yang katanya ingin menguji ijazah Pak Jokowi itu entah kemana-mana ya kan, ke luar negeri segala macam. Iya, yang dipakai juga itu alatnya. Jadi mau apa? Tadi Rismond juga mengatakan Pak Jokowi harusnya hadir. Ngapain lagi Pak Jokowi harus hadir? Udah ada pengacaranya, ya, udah ada kuasa hukumnya. Terus juga Rismond bilang harapannya pihak UGM hadir. Buktinya dari pihak Kompolnas tadi juga mengatakan Kompolnas bertanya dengan pihak UGM, otoritas UGM, berarti adalah pihak UGM. Aduh. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional? Ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda misalnya, itu bagaimana penjelasannya? Itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya yang belum ada tanda tangannya, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di 1-2 skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Nah itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting kalau tadi kan su sudah, penggunaan profesor sudah, tanda tangan sudah, termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Lah, kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu, dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda?
ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Masuk akal, sekali lagi ya, kredibel, masuk akal. Jadi mengutip kata-kata ataupun kalimat yang sering dilontarkan Roy Suryo, very clear. Tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan, apa kesimpulannya gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel. Dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Persoalan ini sudah berbulan-bulan ya menyita perhatian publik, bahkan kasus-kasus korupsi segala macam, kasus-kasus yang lebih penting dari ini tertutupi oleh kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus-terusan dikoar-koarkan ya oleh Roy Suryo CS. Jadi kita berharap sekali untuk pihak kepolisian untuk segera mengumumkan dan mengambil tindak lanjutnya seperti apa agar ini selesai, seperti yang yang sering disampaikan oleh Roy Suryo, biar very clear. Ya, nah silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya, agar teman-teman kita dan masyarakat tentunya bisa tercerahkan. Saya Akbar JK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye.